kan juga sempat nyebutin pernah jadi jurnalis ya ternyata ya. Betul. Selama 3 tahun. Iya. Itu bisa ceritain pengalamannya dulu selama jadi jurnalis. Sebenarnya waktu saya kembali sedikit ya, tahun 99 saya main di radio sampai tahun 2002. Dan saat itu saya lagi kuliah. Saya adalah korban putus kuliah karena orang tua saya udah gak mampu lagi membiayai kuliah saya. Akhirnya saya melamar kerja ke sebuah stasiun televisi di Jakarta yang pada tahun 2002 itu baru muncul di TV nasional itu. Nah, saya melamar kerja ke situ sebenarnya sebagai presenter karena cita-cita saya menjadi presenter seperti sekarang. Entah bagaimana cara Tuhan yang ajaib, CV saya nyangkutnya ke redaksi pemberitaan, news and current affair. Singkat cerita saya dipanggil, lakukan wawancara kerja, dan saya diterima sebagai jurnalis. Saya nggak bisa menghindar karena saya butuh pekerjaannya. Kemudian saya mengalami sebuah proses pelatihan, persiapan 3 bulan, dan saya jadi seorang jurnalis resmi yang meliput berbagai kegiatan, isu-isu politik, hukum, keamanan dalam dan luar negeri. Tahun 2002 sampai 2005 saya juga adalah wartawan di Istana Negara. Berarti itu on cam kayak di reporter TV gitu? Iya, saya sebenarnya reporter TV. Kita mengenal itu juga adalah sebuah bagian daripada proyek jurnalis TV. Saya wartawan turun ke lapangan buat berita untuk sore dan tengah malam. Kemudian besok pagi melakukan kegiatan yang serupa selama 3 tahun. Pengalaman paling berkesan mungkin selama jadi jurnalis? Salah satu yang saya ingat dan saya bisa jawab di sini adalah peristiwa bom kedubes Australia. Karena saat itu saya dan beberapa rekan wartawan, bahkan kebanyakan rekan wartawan saat itu sedang berada di Gelora, di Jalan Gelora Kuningan, Raya Menteng. Dan waktu bom itu meledak, kami semua waktu yang bersamaan seperti di film-film, handphone semua bunyi. Padahal waktu itu lagi ada acara, handphone semua bunyi, kita angkat telepon, semua korlik menyampaikan hal yang sama. Kalian di mana? Kamu di mana? Saya bilang saya di Gelora, Pak. Kamu segera ke Kuningan. Ada bom. Itu saya berangkat. Dan itu salah satu masa penugasan saya. Saya ingat, saya adalah reporter. Seingat saya, kami adalah reporter yang kedua setelah rekan saya dari stasiun televisi lain yang tiba di TKP. Satu rekan televisi yang paling duluan mengambil gambar adalah yang letaknya waktu itu ada di Menara Mulia. Saya yakin teman-teman tahu stasiun TV itu. Karena rekan saya, menurut cerita dia pecahin kaca di lantai tempat dia kerja, lalu dia mengambil gambar dengan kamera divisi Pro. Jadi itu salah satu mbak yang paling berkesan di antara banyak tugas peliputan saya yang juga menyangkut keselamatan saya. Terus memutuskan untuk tidak lagi menjadi jurnalis gitu mungkin Mas? Karena sebenarnya Mbak Melvina, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, cita-cita saya adalah menjadi presenter. Ini mimpi saya. Tuhan mengizinkan mimpi itu dibentuk melalui proses saya menjadi jurnalis terlebih dahulu. Awalnya saya pikir saya kecelakaan aja tuh jadi wartawan, gara-gara soal CV tadi nyangkut dengan visi pemberitaan. Kecemplung. Saya nggak ada latar belakang sebagai seorang jurnalis. Tapi saya percaya kualitas saya hari ini yang saya tampilkan untuk melayani masyarakat, tampil di depan televisi, mengajar dan lain sebagainya adalah akibat saya dulu pernah jadi wartawan. Maka naluri investigasi saya nyala, saya bisa menulis berita, naskah saya sendiri, check and balance, 5W1H dan lain sebagainya. Saya harus meninggalkan dunia jurnalis karena saya rasa itu sudah waktunya tahun 2005 untuk saya move on dan kembali pada cita-cita saya. Dan mungkin berdampak pada saat ini nyawet. Iya Mas Oji, betul. Iya. Mungkin apa itu Mas Coki? Panggilan hati kah atau emang karena melihat dari latar belakang Mas Coki? Dua-duanya Mas Oji. Mas menganalisa secara tepat, meskipun singkat. Pertama, saya punya latar belakang sebagai jurnalis politik. Saya cukup banyak menyaksikan keputusan-keputusan politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari tahun 2002. Itulah kenapa saya bersyukur pernah jadi wartawan. Selama saya jalani profesi sebagai wartawan, nurani saya kan nggak bisa bohong kalau melihat ketidakseimbangan sosial, isu, dan dulu belum ada media sosial. Zaman saya jadi wartawan, kami semua mengutip berita satu sama lain dari laman internet yang tidak mudah untuk dijangkau. Kami harus mencari sumber berita secara orisinil. Jadi check and balance-nya lebih sulit daripada sekarang. Mudah didapat tapi orang tenggelam dalam hoax. Itu satu. Yang kedua, panggilan hati. Karena bagi saya, rekan-rekan, saat ini saya sudah melayani negeri kok dengan talenta saya, dengan cara saya berkontribusi di dunia hiburan, seni
tertinggi dari seorang yang ingin berkontribusi pada negara di luar akademi militer dan kepolisian. Pendidikan politik akan mampu mengubah wajah bangsa ke depan. Jadi itu yang saya jalani sekarang. Makanya saya maju sebagai calon anggota legislatif. Oke. Dan saya mohon doa dari kalian. Dengan masuknya nyalek berarti akan meninggalkan dunia hiburan atau seperti apa? Nggak serta-merta Mas Oji, karena dalam aturan undang-undang tidak ada yang mengatakan atau menyatakan bahwa saya harus mundur dari pekerjaan seni dan budaya, kecuali saya memiliki firma hukum atau saya adalah seorang auditor konsultan yang ada hubungannya dengan keuangan dan pajak. Maka secara etika saya harus mundur dari sana. Sebagai pegiat seni budaya adalah bagian daripada produk politik. Kalau itu bicara kebijakan publik, seni budaya, saya tampil. Kalau nggak ada keputusan politik yang melindungi kami sebagai pekerja seni, bagaimana kami membayar pajak pada negara, bagaimana kami berkontribusi di dunia undang-undang, nggak akan jadi profesi ini. Jadi kalau Tuhan izinkan, insya Allah saya dipilih oleh rakyat dan diberi amanah oleh undang-undang. Perlahan namun pasti saya harus membagi tugas politik sosial menjadi yang utama. Seni dan budaya adalah pilar yang menopang secara paralel. Wujudnya gimana saya nggak ngerti nih Mas, belum dapat bayangan karena saya belum pernah jadi anggota DPR RI. Dan semua ini juga. Terakhir dari saya, Depok Bekasi. It's a hard one. It's a hard field. Saya ngerti arah pertanyaannya Mas Oji. Mas Oji, saya tanya Mbak, mencintai keberagaman nggak? Mbak mencintai kebinekaan. Kalau Mbak cinta sama NKRI dan Pancasila, maka kita nggak punya alasan untuk mundur dari sebuah panggilan. Mau ditempatkan dimanapun oleh partai yang sudah mengayomi kita nggak usah mundur. Mau orang bilang, di sana banyak ya kaum intolerannya, di situ banyak ya kesulitan ekonominya. Itulah kenapa kita hadir di sana menawarkan opsi lain sebagai calon wakil rakyat. Jadi bersikaplah kesatria, patriotik, dan lakukan tugas-tugas politikmu dengan benar. Oke, jawaban pamungkas. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak.